Yang penting makan dan hidup itu domba. Sama dengan karakter Oten yang nggak bisa diatur. Aturlah Oten kalau bisa diatur. Lompat aku dari sini. Nggak bisa diatur Oten. Sikit nggak bisa diatur, suruh dia merocos saja dia gitu loh. Kita suruh dia memahami, nggak mau dia memahami, ngomong aja. Sama domba. Silakan naik teman-teman Kristen. Ya ini temanya keren ini. Kenapa Kristen tersesat? Ayo kita kaji. Kita kaji kenapa Kristen dikatakan tersesat. Tunjukkan satu petunjuk yang diberikan Yesus kepada umat Kristen. Adakah? Mari kita kaji. Jangan kalian comot-comot perkataan-perkataan Yesus di mana ketika dia berkata Kristen belum ada di situ. Contoh, Yohanes 14 nomor 6 ketika dia berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waktu dia berkata itu Kristen belum ada. Belum dilahirkan Paulus Kristen. Paulus baru melahirkan Kristen setelah Yesus diangkat ke langit dalam KPR 11 nomor 26. Nah ketika Kristen itu dilahirkan baru Paulus mencomot-comot. Kalian mencomot-comot perkataan Yesus yang kalian katakan perkataan itu diarahkan kepada kalian. Sementara Yesus, aduh ini pula ini seram kali. Halo Kak Heni. Halo Kak Heni, Silalahi. Udah makan kau Faruk? Makan malam. Langsung dia mulai baru. Langsung mute dia. Mana berani si Faruk sama aku? Enggak berani. Dia Takut dia kemarin itu diambilnya sawit kami. Dibolehkan lah kan. Takut dia sekarang nih. Ini. Oh Kak Heni. Hei kemarin itu Nora dimarahi sama itu Mauli. Langsung diam si Faruk kan. Nah itulah. Si Faruk bisa dia melawan si Edis. Kalau saya nggak bisa dilawannya. Si Edis kan masih lebih ahli. Kalau aku nggak bisa dia. Langsung berhenti dia. Sejenak. Gas itu Nora gas. Aku lagi di luar. Aku lagi di luar. Udah gas aja itu. Itu kenapa itu Faruk kayak gini? Karena ada kisah masa lalu kalian. Waktu di mana aku turunkan dia itu? Di mana aku turunkan itu? Di pinggir paret waktu itu di pinggir paret. Faruk, nggak kau ingat lagi makan B2 kita di apa? Kenapa kau turunkan dia Di rumah makan Horas. Nggak ingat kau itu? Kuat kali kau makan B2 kau sama B1. Pura-pura nggak tahu kau. Sekarang aja kau nggak makan babi lagi. Aja Dinda ini, gimana kalau kita diskusi Dinda? Diskusi lah. Penting kali agama itu sama kamu Faruk. Nggak usah beragama kita udah. Agama itu mau pembawa kacau. Usah beragama. Ya berarti kok nggak beragama? Aku beragama tapi tak penting ku bilang sama kamu Faruk. Buat apa saya bilang kan saya beragama, saya ini orang suci, buat apa? Saya tidak tanya kamu orang suci atau tidak Dinda. Yang saya tanyakan kamu beragama bukan? Saya beragama tapi tak penting. Saya bilang sama kamu saya beragama, buat apa? Apa agamamu? Ya? Udah aku bilang Faruk di TikTok ini kita berantem. Seandainya kau datang ke depan rumahku ini, kau terjatuh, ku tengok, ku bantu kau, ku kasih kau ke rumah, ku kasih minum kopi kau, ku bawa kau ini kau. Itu agama bagi saya. Tak penting bagi saya agama. Agamamu apa Dinda? Ademo. Apa agamamu? Saya Kristen HKBP. Oke. Kasih datanya. Di mana Yesus pernah menyampaikan ajaran atau agama Kristen? Nggak penting aku data. Kalau aku kasih tahu sama kamu Faruk, sampai kiamat pun kamu tidak akan menerima. Karena apa? Di Komal ini kau hanya mencari kesalahan Kristen supaya koinmu banyak. Nggak usah ini. Aku tanya. Mencari koin. Sebutkan satu ajaran Kristen yang kau anggap benar, silakan. Satu, ajaran Kristen yang benar itu adalah mengajarkan saling menghargai antara sesama agama. Yang kedua, Anda berbohong. Anda berbohong. Baca 2 Yohanes 1 nomor 10.
Baca di Yohanes 1 nomor 10. Bahkan orang di luar dari pengajaranmu tidak boleh kau bawa masuk ke rumahmu. Nggak boleh kau ucap salam. Lukas 14 nomor 26. Ketika kau mau jadi Kristen, kau harus benci kepada bapakmu, kepada mamamu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada saudara laki-laki dan perempuan, bahkan terhadap dirimu sendiri. Tak mungkin orang beragama di satu waktu yang sama dia memiliki kebencian yang luar biasa terhadap dirinya sendiri, bahkan kepada orang tuanya. Itu bukan beragama. Orang-orang yang beragama adalah beragama adalah metode tata cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan itu tidak menginginkan kebencian dan juga kehancuran bagi manusia. Sementara apa yang diajarkan dalam imanmu itu adalah kebencian dan hancuran bagi seluruh alam semesta, bahkan terhadap seluruh manusia. Tidak akan ada keselamatan di dalam hati yang penuh dengan kebencian. Tidak akan ada itu. Maka bisa diyakinkan, bisa dipastikan, bisa dipahami, apa yang kau imani itu tidak mungkin berasal dari Tuhan, tapi berasal dari syaitan. Terimalah kenyataannya, Henis. Tobatlah kau, Henis. Mau sampai nangis darah pun kau, Faruk, kalau aku tetap pengikut Kristus, karena saya sudah rasakan kasih Dia kepada saya. Mau sampai muntah darah kau. Makanya dulu ku tinggalkan kau, Henis, di pinggir paret. Ingat kau dulu waktu tahun 2000 berapa itu? Aku bilang mamamu kan, Henis, kiri kau, aku bilang ke kiri kau, lari kau ke kiri. Gak mau, aku akan tetap ke kanan. Ke kiri kau, Henis, tetap kau ke kanan. Kan terakhir kan ditabrak babi kau waktu itu kan. Sekarang kau ikuti perkataanku. Aku udah nampak babi dari belakang menyeruduk kau, makanya aku suruh kau kiri. Karena babinya itu mau belok ke kanan. Nah, kau terus diseruduk babi lah kau. Aku tinggalkan kau waktu itu kan, kau mau ajak undangan aku ke rumahmu kan, ke rumah saudaramu kan, mau ajak undangan kan. Kan gak jadi kau bawa gara-gara bau babi kau waktu itu. Harus diseruduk babi kau. Jadi karaktermu memang dari dulu gitu, gak bisa kau dibilangin, Henis. Makanya aku tinggalkan kau dulu, jujur kali kau. Aku pecinta babi, cemana lah, aku pecinta babi. Cemana lah. Masalah gitu loh. Janganlah sampai gini deh, Henis. Kalau kau memang pecinta babi nggak masalah, tapi jangan sampai mau lah kau diseruduk babi. Ya, harus mau lah diseruduk. Masa kau mau seruduk babi yang nggak ada kau? Enak loh diseruduk babi. Kita kebetulan kan. Suka diseruduk babi dia. Oh, iyalah. Makanya pemikiran dan juga sifatnya mirip-mirip sama babi. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kau bilang kayak gitu. Makanya aku bilang, Faruk, ajaran Yesus itu tidak boleh menghina orang. Aku tidak mau menghina kau. Nah, itu. Kamu nggak pernah baca lagi Matius 15 nomor 26. Mau ku baca Yesus menghina wanita mengatakan wanita itu anjing. Kau bilang Yesus nggak pernah menghina orang. Manusia dikatakannya anjing. Matius 15 nomor 26. Wanita kanan itu dikatanya anjing. Itu bukan sebuah penghinaan? Bilanglah semua itu. Tapi bagi saya, dari perkataan seseorang tahu saya itu beragama atau tidak. Nah, saya bisa menilai itu. Aduh, siapa yang dikatakan Yesus anjing itu? Siapa? Apa di situ? Itu bacalah itu. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Tahu, ini kan kamu baca separuh. Kamu nggak paham kamu maknanya itu. Paham yang dimaksud. Nggak paham kamu, nggak paham. Yang dimaksud opung Yesus ini adalah Kristen yang anjing, bani anjing. Iya, yang intinya agama kami itu berkelas, Bang. Beda dengan agama kalian. Kalau kami berkelas, orang-orang yang berkelas itu tidak akan mau menghina. Apa berkelasnya apa? Boleh makan sembarangan, boleh makan apapun. Boleh makan apapun. Kamu itu sebagai Muslim, kau tuh harus waras. Saya waras bukan berarti kau pindah ke agama aku, tidak. Ya, saya menghargai agama kau sebagai Muslim. Tapi siarkan sebagusnya. Dinda Henis, dengarkan abangnya, ya. Dengarkan abangnya. Di awal terbentuknya Kristen sampai kiamat nanti, kalian hanya bermimpi dan berharap bisa menjadi domba yang digembalakan oleh Yesus. Tapi kalian harus terima kenyataan, sampai kapanpun kalian gak akan bisa jadi domba. Di mata Yesus kalian hanya seekor anjing, gerombolan anjing yang dikatakan.
Kayak gitu aja. Makanya Yesus menolak wanita Kanaan dalam Matius 14:26 itu tadi. Itu ajar si Muhammad. Nah, yang muslim yang di luar ini bakalan ragu melihat agamamu kalau kau berkata seperti itu, Faruk. Kau menjelekkan citra Islam kamu seperti itu. Datanya kan ada loh Dinda. Kalau kau baca dari Matius 24 nomor 26, Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Lalu wanita itu datang. Itu baca itu Dinda. Nah, Itu datanya itu baca itu. Lalu datang wanita itu gitu loh. Dan ketika Yesus membantu dia pun tak dikatakan Yesus engkau adalah domba yang kugembalakan, tidak. Tetap ketika wanita itu mengaku dirinya anjing, Yesus mengatakan benar kata perempuan itu kan itu. Benar Tuhan, namun anjing itu kata dia. Dia mengakui dirinya dulu anjing. Enggak Baru perlu Yesus kita menolong dia gitu loh. tidak perlu kita mengomentari orang. Sejahat apapun orang, sehina apapun orang, tak perlu kita mengomentari, oh kau jahat, kau ini masuk neraka, buat apa? Berarti kamu tidak beragama. Udah aku bilang Faruk, sekalipun Bukan kau saya yang mengatakan kamu masuk neraka, tapi Yesus yang mengatakan kamu masuk neraka, yang diusir ketika kau diusir oleh Yesus. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Semua data sudah terungkap dalam ngaruh sama aku Faruk. Ya nggak ngaruh orang kemudian iman dan juga doktrin belaka. Karena iman dan juga doktrin. Rasakan loh, ajaran Yesus itu sangat luar biasa, Faruk. Luar biasa. Semua dunia mengakui. Sedangkan Yesus aja ada di Bibel, di Al-Qur'anmu. Sedangkan Muhammad sama Allahmu tidak ada di dalam kitab kami. Jadi semua dunia itu mengakui. Tidak. Kapan Yesus memberikan pengajaran untuk iman Kristen? Kapan? Kau tahu Faruk perbedaan kita? Biar ku kasih tahu sama kau ya. Oke, ku jawab ya perbedaan kita ya. Ku jawab ya perbedaan. Enggak, dengar dulu. Kau udah ngomong tadi. Dengar dulu. Tanya dulu ku jawab. Kau kan kau tanya tadi apa perbedaanku? Aku bertanya dulu, baru kau jawab. Aku bertanya. Aku kasih kau waktu. Silakan. Nah, dari sini aja secara logika Faruk, di dalam dunia agama kafirlah yang menguasai dunia nih, baik dalam agama kafir enggak aja kafir ada agama ya. Tapi Islam apalah ciptaannya Faruk? Di mananya kuasa Allah kalian itu? Makanya saya kurang agak ragu-ragu juga nih Islam ini, nggak ada kuasanya. Saya jawab Dinda ya, saya jawab. Jawab, silakan. Hadis ini baru bertanya kepada Bang Faruk, ya apa bedanya orang beriman dengan dia yang kafir? Jelas. Dalam surah Al-Bayyinah Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu orang-orang kafir itu ulaika hum syarrul bariyah. Kalian seluruh makhluk hinis. Kalian orang kafir dan ahli kitab yang mengingkari Allah dan juga nabinya, kalian seburuk-buruk makhluk. Jika ada makhluk yang lebih buruk daripada babi, kalianlah itu. Sementara kamu dan melakukan amal soleh, dikatakan Allah kami ini ulaika khairul bariyah, kami ini sebaik-baik makhluk. Kepada kami akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kami kekal di dalamnya. Jelas ya, kami umat Islam ini adalah sebaik-baik makhluk dan kalian adalah seburuk-buruk makhluk. Kenapa kalian dikatakan seburuk-buruk makhluk? Karena kalian lebih memilih hidup di dunia ini tanpa aturan. Bebas kalian hidup di dunia ini. Yang gara-gara di Indonesia nya kalian tinggal, ada hukum di Indonesia melarang perkawinan sejenis. Lepas kalian dari Indonesia, jantan kawin kalian, betina sama betina kawin kalian, bahkan mama kalian kawini. Kalau kalian lepas dari Indonesia ini, makanya oten-oten yang mau bebas dia keluar dari Indonesia guna menunjukkan, mengimplementasikan kesukaannya kawin sesama jenis. Karena di Indonesia kalian dilarang, jadi jelas kastanya kami manusia seburuk-buruk makhluk, kalian lebih buruk daripada makhluk. Bahkan di dalam surah Al-A'raf 179 kalian dikatakan hewan ternak, bahkan lebih sesat kalian daripada hewan ternak. Sementara kami tetap pada makom kami adalah sebaik-baik makhluk. Yang lebih sesat daripada hewan ternak itu apa? Babi. Karena sampai dari dulu sampai detik ini pun babi itu nggak pernah dinyatakan bahwasanya dia itu adalah hewan ternak. Babi itu hama. Lalu kalian jadikanlah hama itu sebagai hewan ternak, yaitu babi. Maka beda jelas antara manusia dengan hewan ternak. Jauh berbeda antara manusia dengan hewan ternak, bahkan jauh berbeda manusia dengan babi itu sendiri, Henis. Terimalah kenyataannya. Nah, apapun ceritamu, Faruk, hanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan termasuk Tuhan kamu. Kamu belum sadar, tunggu mati kau dulu nanti baru kau sadar. Gimana dia berkata begitu?
Sampai dia ngomong mati, kayak gitu. sampai mati darah pun kau menjelaskan itu, Faruk, aku tidak akan percaya. Hanya Yesus Kristus juru selamat selamanya. Dia akan percaya kalian, jangan kan aku Yesus Kamu punya juga itu, percaya. Faruk. Ya, nggak ada itu. Mau gimana pun, iman kami Kristen itu beda dengan iman Islam. Kalau kami beda. Nah, Ya, ini dengar ya. ini Buat dah hotel azan di kan? bawah, dengar. Apa nih namanya? Ini nih ya. Mau seribu pun masjid di depan rumahku tidak akan mempengaruhi imanku. Beda kalau kayak kau, beda dong imanku sama kau. 1:100, kau 1, saya 100. Mau 1000 pun di sini di masjid di sini mau sholat mau apa, saya tidak akan mempengaruhi. Yang intinya saya tetap menghargai. Nah gitu, itu beda kelasnya kita. Gitu. Saya juga tidak mau banyak bicara, saya tidak mau banyak menghina. Tidak. Jadi saya itu sama seperti mamamu, Faruk. Saya pribadi saya sama dengan mamamu. Gitu loh. Kalau mamamu tetap saya bela sampai di dalam kubur sana. Dengar dulu Dinda, biar Bang Faruk tanggapi. Ya dengar ya, ada di hotel juga di bawah. Jangan pernah kalian berpikir ketika kami umat Islam memberikan narasi dan pemaparan kepada kami berharap kalian paham, enggak. Kami berharap kalian percaya, enggak. Kami berharap kalian ikut, enggak. Kenapa? Jangankan kami, Yesus aja ngomong kalian bantah. Kalian bantah Yesus ngomong. Tidak ada, tidak ada. Itu kan katamu. Contoh. Kita buktikan kamu membantah atau tidak. Dalam Yohanes 17:3, Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Allah dan Yesus Kristus adalah utusan. Dalam imanmu Yesus utusan atau Tuhan? Itu kan di Al-Quranmu. Al-Quran yang bilang itu. Yohanes 17:3 loh Dinda, itu tengok tuh Dinda. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekarang saya tanya, Yesus itu Tuhan atau utusan? Tuhan. Nah, kau bantah di dalam. Tuhan Ini yang aja kau bantah. Tuhan selamanya sampai kiamat dan dialah yang akan. Iya, tapi imanmu itu berangkat dari pendustaanmu, pembangkanganmu terhadap perkataan Yesus dan juga Bible. Tidak, saya tidak membangkang. Saya tidak Makanya membangkang. berkali-kali aku bilang, mustahil kalian menjadi Kristen ketika kalian percaya Bible. Mustahil kalian jadi Kristen kalau kalian mengklaim diri kalian mengikut Yesus. Karena kalau kalian mengikut Yesus, dipastikan kalian akan Islam. Kalau kalian belajar Bible dan membaca Bible, dipastikan kalian akan menjadi ateis atau menjadi Islam. Jadi kalian ini sekarang ini siapa? Pengikut Yesus? Bukan. Kalian pengikut Paulus yang menginginkan supaya kalian ke dalam api yang kekal bersama dengan setan. Baca Galatia 3:13, korelasikan dengan Matius 25:41. Di mana di situ Paulus menyatakan kehendaknya bahwasanya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Jalan menjadi kutuk dan orang-orang terkutuk itu dilemparkan dalam api yang kekal. Matius 25 nomor 41. Jadi ketika kalian yakin masuk surga, itu hanya mimpi-mimpi kalian saja, angan-angan kalian saja. Nggak akan mungkin kalian masuk surga. Makanya dalam Bible dikatakan lebih baik unta masuk ke dalam lubang jarum daripada kalian Kristen masuk ke dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Takbir. Pokoknya kalau aku lain dari yang lain apa, Faruk? Nggak bisa kalian lawan aku. Kalau bagian iman, nggak ada itu. Semua cerita bohong. Ya apa yang bisa ngelawan orang gila? Coba. Orang Kalau gila bisa dilawan orang kalau gila. aku masih tetap di bagian mamakmu, ngerti nggak maksud saya? Saya tetap masih di bagian mamakmu, membela mamakmu di surga sana. Mamakmu itu masuk surga loh sekarang. Masuk surga. Kecil Mama. bawa mama. Cuma dia. Diskusi bawa mama, kena Nah, kecil. itu. Makanya jangan terlalu rasis sok. Mulai Apa yang rasis? kalau orang lebih keluarga Kristen, kenapa lah pasang ini ho? Islam kok. Apa lagi? Bahas apa kau? Nah, kalau Islam ho. Pikiranmu untuk ke depan. Ke depan kau kayak mana? Kau pikirkan keluarga kau. Kalau kau mau Islam kau nggak apa-apa. Oke, aku tanggapin. Kau bilang, ke depannya kau kayak mana? Nggak mungkin aku ragu akan masa depanku. Sementara dimulai dari detik ini, sampai dengan aku mati nanti, Tuhanku telah menetapkan hukum atasku. Tuhanku telah memberikan petunjuk padaku. Seperti apa yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Di mana Allah menyatakan Quran itu adalah hudalinnas, petunjuk untuk orang-orang mendapatkan rahmat dari Allah.
korelasinya di dalam surah Al-A'raf ayat 21. Aku punya Hati-hati kau petunjuk Farouk. untuk hidup, maka nggak ragu akan masa depanku. Karena aku punya Hati-hati petunjuk. kau, Farouk. Kau nggak punya Udamu. petunjuk dalam hidupmu. Maka jika Udamu. kau hidup Ini dengan seperti ini, udamu. dipastikan Mamamu. kehidupan itu akan Menonton berantakan. ini. Dipastikan Hati-hati kehidupan itu akan bicara menyakiti dengan hati orang Kristen, lain, bakal menyakiti dan melukai, bakal menzalimi orang-orang di sekitarmu. Masa depanmu yang kau ragukan, bukan masa depanku. Masa depanku terang, akan petunjuk dari Tuhanku. Masa depanmu penuh kegelapan karena kau berupaya mengikuti ajaran-ajaran dari Paulus yang berupaya menggelapkan dan juga membelokkan ajaran-ajaran dari Yesus. Dinda, ada yang waras oleh Pandi. Ini udah nggak ini sudah nggak waras ini, ngadepin yang nggak waras ini, coba lah. Makanya dulu waktu gadis ku tinggalkan ini di pinggir paret dulu ini. Sampai di TikTok dikejarnya aku, ya nggak bisa aku lupakan aku Hinis. Udah kawin ya, udah ada suamimu, masih kau kejar-kejar aku lagi. Memang ketampananku ini sulit dilupakan. Maka aku bilang dari dulu samamu, lupakanlah Hinis. Aku dulu nggak mau samamu karena kau bau babi ku cium. Makan babi juga nya kau. Kuat kali kau makan babi dulu. Enis, dulu dia kuat makan babi. Karena apa? Karena ditengoknya kau juga kayak babi. Makanya jadi semangat dia. Intinya babi panggang itu enak kali Faruk. Betul, nggak bisa melupakan. Ini realitasnya ya teman-teman ya. Saya dari Lajang adalah orang bodybuilding. Saya termasuk orang yang memperhatikan bentuk fisik saya. Nyaris saya nggak pernah memiliki perut buncit, nggak pernah dulu. Jadi orang-orang bodybuilding, orang-orang yang terjun di dunia binaraga, yang menjaga bentuk fisiknya, itu nggak ada yang makan babi. Hampir tidak ada makan babi karena tahu babi itu penuh dengan lemak. Jadi kalau dia katakan aku suka babi dulu. Jadi kalau sapi baru menurut Kalau kau lebih jujur, kalau jujur, dari dulu sampai detik ini saya sukanya itu bebek. Di antara sapi sama bebek, saya lebih suka bebek. Gitu loh. Jadi kamu fitnah, kau bilang saya suka babi, enggak. Saya tidak terus suka dulu babi. Tapi Kenapa? saya nanti kalau sekali menghina Faruk, bergetar kalian semua yang Islam itu. Cuma saya masih menjaga omongan saya. Iya, Sekarang kau menghina. Kutanya, nah kau udah menghinanya kau, tapi aku sabar. Aku sekali Menghinanya. Iya kan gak aja kau. sekali menghina aku Faruk, bergetar kalian seluruh dunia Islam itu. Enggak. Lepas aku itu tak mana mau. aku menghinanya coba? Siapa yang kuhina coba? Lucu ini. Orang ku gak ada hina kok, data yang ku kasih sama kau. Walaupun data kau kasih, kau pikirkan perasaan orang, itulah orang beragama. Kalau saya mengucapkan seperti ini, bagaimana perasaan orang? Itulah orang yang beragama. Saya pun bisa loh. Bisa saya membuat kau bergetar. Bertiga kalian di situ bisa bergetar. Begini, Ngamuk. analoginya begini Enis. Saya buat Analoginya bisa. begini. Dengan Pantas. Dinda Enis. Itu Le, Analoginya Le, begini. sebentar Le. Pantas kau tinggalkan kayak gini ya modelnya Le, ya. Pantas kau Iya. Hati, masukkan report. Si Ahmad pun bisa nanti. Si Ahmad pun bisa nanti kejang-kejang ku buat kalau saya mau menghina. Dinda Enis, apa Tapi yang saya kau masih paparkan menjaga. tadi? Apa yang Saya kau jaga paparkan tadi? perasaan Analoginya gini Dinda, analogi yang apa yang kau paparkan tadi analoginya begini, ya. Aku melihatmu duduk dan berbaring di antara kubangan tai. Terus ku ingatkan kau, Henis, tai itu bau, tai itu kotoran, jangan kau tidur di situ. Itu yang sering kau makan, kan? Kayak itu. Nah, ketika aku mengingatkan kamu tentang kotornya dan mudarat yang akan kau dapati ketika kau berkubang di antara tai, kau katakan aku menghina. Aku berupaya mengangkatmu dari tai ke tempat yang bersih gitu loh. Tapi hatimu lebih condong kepada tai. Terus kau katakan aku menghina, padahal kenyataannya kau lebih suka berada di pada hubungan tai. Itu bukan penghinaan, tapi peringatan kepadamu. Jangan kau tidur berkubang di kotoran tai. Yang intinya Pak, perbaikilah hatimu dik. Adiklah ku bilang kau ya, perbaikilah hatimu dek. Kau siarkanlah Islam itu yang bagus-bagus dek. Walau gimana sih kamu Faruk?
Dulu kau panggil aku cinta, sekarang dia kau panggil. Bah, adikku udah. Termasuk lah. Lebih dewasa aku berpikir daripada kau. Umur saya masih di bawah kau. Tapi saya lebih dewasa menanggapi masalah agama. Agama itu kacau sebenarnya. Ya bertahu kau Faruk. Kalau agama membuatmu kacau, tinggalkan agama itu. Agama itu pembawa damai, bukan kacau. Nah itu bertahu kau Faruk. Nah itu yang ditunjukkan si Ahmad. Kata si Ahmad, ini buatan kafir katanya. Ini buatan kafir. Faruk, itu si Ahmad tuh. Ini buatan kafir kata dia. Nah, jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu buatan kafir Faruk. Jadi harus sadar kalian Faruk, aduh nggak malu kalian memang kafir aja yang kalian serang terus. Ya, itu Heni, kafir itu anak buah kami bosnya, kami bayar mereka kerja itu. Kutanya lalu kau Pandi Ahmad, udah berapa lama kau yang dari apa itu? Gini lah, kami bayar. Woi kafir, kau bikin handphone ya, kau bikin nanti kami yang beli. Tapi Ahmad, buat bagus handphone. Nanti kami yang beli. Dengar dulu Bandi, ada orang muslim dia berceramah yang punya ilmu, tahu nggak apa dibilangnya? Kafir bukan berarti menuju ke yang non muslim, tapi kafir itu adalah salah satu juga penghina. Penghina itu termasuk orang kafir loh. Itu kata orang muslim. Nah, itu masuk akal. Kafir itu adalah termasuk orang-orang yang menghina. Itu termasuk kafir. Jadi karena itu termasuk Islam yang tidak masuk nominasi. Islam apalah kalian ku bilang ya. Kau tuh, narasi kau tuh sudah gabrul. Kafir itu berasal dari kata apa? Kafaro, artinya menutup. Menghina pula gigi kau. Tapi begini ya, terlepas dari kasusnya Ratu Entok, ya Henis ya, Ratu Entok itu agak lebih baik deh. Kenapa? Dia tidak ditampar, didudahi, dicambuk, nggak ada ya, nggak ada kan? Ini ada yang diadili Tuhan itu ditampar, dicambuk tuh cemana itu, Henis? Ya kan Henis? Buka mute-nya. Buka mute-nya cepat. Kenapa kau? Mau naik kau kan? Ku bilang sama kau Merah, kau tirulah kayak si KDM itu, Islam yang bagus, yang luar biasa. Betul-betul dia mempraktekkan dalam hidupnya bahwa itu adalah seorang Siapa? punya agama. Siapa? KDM itu kan Muslim itu. Siapa? Tapi bagus KDM. Siapa itu? KDM, si Mulyadi, cuman kau yang nggak tahunya kau apa? Berita KDM itu katanya untuk Islam yang bagus itu. Itulah orang-orang yang benar-benar beragama. Nah, harusnya kalian seperti itu. Dia mempraktekkan dalam hidupnya, membantu orang yang lemah. Nah, itu orang-orang yang beragama. Jadi itu saya salut. Jadi ketika saya melihat KDM melakukan seperti itu, saya percaya bahwa agama Islam itulah agama yang baik. Nah, tetapi ketika kamu mengatakan seperti ini, kamu menghina-hina orang, saya ragu, gitu loh. Jadi orang lain pun akan ragu dengan agama kau. Kita dulu sama kau. Ketika Tuhan kamu disalibkan dalam keadaan telinjing hanya memakai cawat, itu pelecehan, penghinaan atau tidak? Selamat siang buat saudara-saudara semua. Sebentar, diam dulu. Itu pelecehan, penghinaan tidak? Ucap dulu Henis. Ketika Tuhan kamu waktu metongnya di kayu salib, dia dalam keadaan tidak berbusana, pelecehan, penghinaan atau tidak? Coba, kenapa kau mute? Itu pelecehan, penghinaan atau tidak itu? Atau yes, saja? Benar. Yesus itu disalib itu adalah tanda kemenangan. Saya tanda tidak tanya tujuan dia. Dia dalam keadaan tidak berbusana. Itu bukan menghina, Nora. Itu bukan menghina. Saya bilang bertanya. Saya tanya udah dijawab. Itu pelecehan, penghinaan atau tidak? Kamu bertanya, saya jawab. Tidak menghina. Tidak menghina. Jadi kalau dalam keadaan tidak berbusana tidak pelecehan ya? Tidak pelecehan karena itu adalah tanda kemenangan. Tanda kemenangan. Yang kedua, Yesus yang menjadikan Tuhan keluar dari lubang najis, itu pelecehan atau tidak? Lubang najis? Dari mana pula dari lubang najis kau bilang? Emang kau melahirkan anakmu nggak dari lubang tidak ada yang itu karangan ke dia.
Itu karangan kalian, Nora. Sekarang Yesus dilahirkan dari lubang mana? Sebenarnya kau Nora udah taunya kau sejarah Yesus itu, tapi kamu pura-pura Iya, tidak dia tahu. dilahirkan dari lubang mana? Itu Roh Kudus tidak dilahirkan. Dia dikeluarkan Bunda Maria, Lubang dilahirkan dari bujangmu mana? tidak. Bukan dari lubang bujangmu itu, Nora. Oh, jadi dari lubang mana? Bah, itu Roh Kudus terjadi sendiri dia. Nah, Makanya tiba-tiba makanya Yesus ya, makanya Yesus itu bukan orang yang biasa seperti kau. Ketawa. tiba-tiba berujol. Keluar siapa? Tiba-tiba berujol. Keluar si Bujang Inang. Tiba-tiba berujol ya? Iyalah. Oh, lawan Kak Boruni. Kak Boruni ini penyembah iblis ini. Silakan Kak Boruni. Kau Nora udah sesat kali kau tengok sekarang. Kehidupanmu pun kurasa gak tenang kau sekarang. Bisa lihat dari wajahmu itu. Lawan dulu dia. Ini penyembah Petrus dengan Paulus. Saya tidak pernah melawan orang, Nora. Bukan itu ajaran saya. Nah, seseorang yang beragama itu bukan berarti menghina orang, melawan orang. Tidak. Ya, saya hanya membenarkan pikiran kau. Saya tidak mau menghina. Karena Yesus selalu mengatakan setiap hari. Siang, teman-teman. Selamat siang Kakak. Silakan Kak. Ini sejenis. Begini Kak Silalahi. Saya bukan membela Kak Nora ya. Cuman kan kita pahami dulu tradisi Israel itu sucinya luar biasa. Bahkan orang yang sedang haid ya itu nggak bisa berdoa. Itu dia. Nah, sementara Roh Kudus itu kudus. Dia harus melintasi kekotoran itu tadi. Gimana itu? Coba. Kau selesaikan dulu masalah itu. Seperti yang disampaikan Saya oleh tidak mau menyelesaikan Bunda Nora bagian tadi. apapun. Kak. Boruni silakan. Saya tidak mau. Dalam tradisi Judaism ya, orang yang hamil di luar nikah itu harus dirajam. Nah, bandingkan dengan narasi Kristus yang dicatat oleh Lukas sama Paulus. Coba arahkan ke sana aja dulu, sehingga Kakak Silalahi ini tidak menyakiti sesama manusia atau teman-teman se-Indonesia ya. Yang intinya saya tidak perlu penjelasanmu. Yang intinya Yesus Kristus adalah Tuhan semua umat di dunia ini yang menyelamatkan kita suatu saat nanti. Ketika kamu akan sadar ketika kamu sudah meninggal dunia nanti. Oke, kau baca Wahyu 22:16. Enggak perlu saya baca, Perlu saya baca. Kamu mananya? Ya? Iya, kamu saksi Itu Jehovah. udah terbantahkan dengan dua yang datang Nggak, itu saya sama dulu, Wahyu Saya dulu, 22 kau ayat saksi Jehovah. 16. Kau saksi Jehovah. Iya. Jehovah ku hancurkan dalam nama Yesus. Iblis itu. Jadi kau agama apa? Itulah yang kau sembah itu. Kaulah saksi Jehovah. Biar Enggak, kau aku tahu. tanya dulu kau Jehovah agama yang kau apa? sembah. Agama apa kau? Yesus yang ku teladani, Yesus yang ku Jadi sama sembah. aku, Kau Silalahi. Hmm. Ini diskusi, jangan dulu kejang-kejang kau, jangan baperan, diskusi. Ada enggak basicmu di Bible? Yang intinya apapun ceritamu sampai kasih darah pun kau, Yesus itu adalah sang juru selamat semua. Udah, yang kau kasih hidup di ponis, dunia ini. Tuhanmu adalah Apapun Lucifer, yang ceritanya, kedua Paulus. sampai mati pun kau cerita di situ, sampai meninggal dunia kau, saya tidak peduli. Yang intinya Yesus adalah sang juru. Karena Yesusmu itu beralamatkan kepada Jehovah. Tadi kau tuduh aku saksi Jehovah, sementara saksi Jehovah itu kau. Paham nggak di situ? Pokoknya tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Terserah, aku sedang memperingatkan kau. Kau sedang menyembah iblis, itu aja. Nih si Alex juga penyembah iblis itu. Alex, kau penyembah iblis kan? Lanjut kau. Selamatkan iblismu. Buka mute-mu Alex. Udah jelas-jelas itu orang Israel itu sterilnya luar biasa. Untuk menghampiri gunung aja nggak bisa melakukan percampuran seks. Ibu,
Oh, salah si Yusuf selama 9 bulan sudah berhidup bersama. Laki-laki itu taunya kau kan, laki-laki itu apa penyakitnya? Maaflah, burungnya aja bersama. Ibu Nora. Gimana lah si Yusuf bisa menahan burungnya selama 9 bulan hidup sama si Maria? Pikirkan itu. Aku berkeluarga, tahu aku kebutuhan suamiku. Selamat siang buat semua. Lanjut Bang. Kakak Boruni ini juga Kristen ini. Lanjut. Selamat siang. Buat semua. Ya, selamat siang Bang, selamat siang. Salam damai. Saya Kristen ya, saya Kristen garis lurus. Iya, mohon Original. maaf saya juga Kristen, Ibu. Mohon maaf saya hadir di room ini. Saya bukan penyembah iblis yang disampaikan dari Ibu Nora ya. Tolong. Oke, silakan kita diskusikan Bang, kita diskusikan. Kalau iya, nggak mampu nanti mundur gitu aja, nggak usah kita main hujat-hujatan. Tidak ada yang menghujat-hujatan, Ibu. Ibu paham tidak bahasa saya pertama? Saya belum sampaikan selamat siang, saya sudah disambut dengan penyembah iblis. Itu baik, logikanya bagus atau tidak gitu? Sekarang begini Menghargai Bang, orang atau tadi tidak? saya sedang bicara sama Ibu Silalahi, makanya kalau dalam berdiskusi jangan baperan loh Bang. Jangan lebih sensitif, Siapa Anda yang dari baper, wanita, Ibu? begitu. Ibu, sapaan saya tuh jelas, Ibu. Saya Saya udah ucapkan sambut selamat tadi siang. selamat siang Bang, kan ku bilang. Iya, terus dasarnya Anda Ibu sudah kan- aneh pemikirannya, karena udah di bawah kan Ya. mulai tadi. Tadi Ibu dengar nggak? Saya dibilang penyembah iblis. Kalau saya sampaikan begitu kepada saudara, kira-kira bagaimana? Bukan untuk Anda Yang itu, jelasnya Pak. saya nggak ada ngomong gitu. Saya sedang ngomong tadi sama Silalahi, bukan sama Anda. Itu loh Ibu Nora bilang kan si Alex itu penyembah iblis. Sekarang begini. Ibu kan, Tuhannya Musa Ibu siapa? begini, Ibu seorang Sebentar dulu. berpendidikan, Alexander, seorang yang sebentar. beragama. Alexander, kau dengarkan Tolong, saya. Ibu izinkan Kau saya dengarkan ngomong dulu, Alex. loh. Alex, kau dengarkan saya. Tuhannya Musa siapa? Saya dengarkan Ibu tidak Ya, dengar Tuhannya saya Musa gimana? siapa? Tuhannya Belum Musa masuk ke siapa? pertanyaan itu. Yang saya bertanya ke Ibu, Ibu kan orang yang beragama. Kau mau diskusi atau tidak? Daripada kau turun, kau tadi minta naik. Kau minta naik, saya naikkan. Kau tidak turun kau. Ebil ini, Ebil. Ebil Kristen. Buka mute-nya, Ebil. Layarmu aja dibesarin. Sini nggak usah curhat lah, Alex. Kau aja dibesarin itu. Kau aja Jangan dibesarin. aku mau pulang. Aku pulang dulu sampai di rumah baru. Live Faruk Kak aja. Boruni aja. Akunku dulu. Teman-teman di tap-tap layar dulu. Aku besarin dulu akunku ya, biar di tap-tap layar supaya komalnya kuat. Bang Ebil Kristen, Abigail Kristen, Alexander Kristen, Ito Boruni Jesus Kristen, Martabak ini Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya, Bang. Dia Kristen. Oke, Kristen. Baik. Ayo dialog aja yuk, dialog aja. Diskusi aja. Ini ada Kenzo juga, saya naikkan Kenzo ya. Nah, ini lengkap nih, Kristen semua nih. 1, 2, 3, 4, ada 5 Kristen, 2 narasumber Muslim. Itu Faruk, Lai Faruk. Sini sudah masuk zuhur. Iya, Sudah mute masuk aja. sini, Medan. Mute aja, nggak Medan apa-apa. masuk zuhur. Itu makanya saya mute, kau ambil alih dulu ya. Oke, siap. Bang Kenzo, selamat siang, saudara. Bro Kenzo. Halo. Kok turun dia? Ayo, kalau masih ada Kristen silakan. Pak Pastor Rostrum silakan naik Pak Pastor. Ini ada 1, 2, 3, ada 4 teman-teman Kristen. Ini ada pastornya ya, teman-teman. Ada Pastor Rostrum. Beliau ini dari Katolik. Biar kalau misalkan kita lagi dialog, ada pemahaman yang kurang dari teman-teman Kristen, bertanya aja sama Pastor Rostrum. Gitu teman-teman. Saya sengaja naikkan Pastor Rostrum supaya kalau ada yang kurang difahami dari teman-teman Kristen soal berbicara dalil dalam Bible, nanti teman-teman Kristen langsung bertanya saja sama Pastor Rostrum. Insya Allah beliau bisa menjawab teman-teman Kristen, membantu teman Kristen untuk menjawab. Dua, teman-teman jangan lupa dikencangkan tap-tap layarnya. Itu Nora, itu Lai Faruk ini lagi jadwal sholat. Insya Allah saya ambil alih dulu untuk dialog kita siang hari ini. Tema kita, kenapa Kristen tersesat? Kenapa?
Kenapa? Silakan. Teman-teman Kristen kalau ada bantahan silakan dibuka mute-nya Bang Alexander. Itu baru. Ya, saya tanggapi ya. Silakan saudara, silakan. Judulnya kenapa Kristen tersesat? Kami sebagai Kristen nggak pernah merasa tersesat. Karena Yesus berkata, dialah itu terang dunia. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Jadi menurut saya pribadi atau menurut Alkitab, di dalam kekristenan bukanlah berjalan dalam kegelapan, tetapi berjalan dalam terangnya yang ajaib. Ada jalan keselamatan di sana. Udah. Itu aja, tanggapi dulu tuh. Baik. Yang lain lagi, nggak apa-apa, semua aja, semua kemukakan pendapatnya teman-teman Kristen. Bang Alexander silakan dibuka mute-nya, yang tidak ngomong nanti di mute dulu supaya gantian dengan teman-teman Kristen yang lain ngomong. Nah, gini, saya rasa gini, kalau misalkan kalau semua sini semuanya Bang, satu kali saya tanggapin semuanya. Nanti saya rasa itu pemahamannya sama Kristen. Nanti saya tanggapin semuanya. Mungkin ada narasi lain dari teman-teman Kristen yang lain. Silakan Bang Alexander, kita kasih kesempatan. Silakan. Iya, terima kasih buat hostnya yang sudah memberikan waktu buat saya. Di sini saya pribadi tidak menyudutkan satu dengan yang lain, tetapi agama Kristen mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum kasih di antara semua hukum. Dan juga Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Udah Bang? Itu saja Bang. Baik, oke, terima kasih. Sudah. Mute lagi Bang. Silakan Bang Mbak Abigail Shop. Silakan Abigail Store, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, Bang Alexander izin di mute dulu ya. Silakan. Kenapa Kristen tersesat? Ya, halo, shalom. Ya, selamat siang. Silakan, Dek. Ya, saya mau tanya tentang judul yang dibikin di situ, kenapa Kristen tersesat. Jadi saya mau minta datanya. Karena kalau menurut kami sebagai orang yang menyembah Tuhan Yesus, kami tidak merasa tersesat. Jadi kalau memang dari teman-teman Islam berani bikin tema seperti itu, berarti ada datanya. Jadi kami mohon untuk diberi datanya. Sesatnya yang di bagian mana? Baik, mungkin itu Boruni Yesus. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya buka data untuk menjelaskan kepada teman-teman Kristen. Silakan itu. Nah, selamat siang semuanya, salam damai ya. Karena ini kan room diskusi. Jadi kenapa Kristen itu tersesat? Kristen itu kan pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus ini kalau kita pahami dalam surat-surat Paulus sendiri, ada banyak kerancuan-kerancuan yang tidak mendominasi kepada Yesus. Ya, terutama dalam 1 Korintus 5 ayat 5, Paulus mampu membuat manusia ke neraka. Bahkan dia telah disalibkan bersama dengan Kristus. Cross check demi cross check kami teliti, ternyata tidak tersadarkan ya. Selama ini sudah saya tahu kalau sebenarnya Pauluslah pencetus atau bapak sejarawan yang mendirikan gereja. Ini harus kita sepakati dulu. Benar nggak teman-teman? Bentar Bang Ebil, kalau bisa nanti diselesaikan. Nggak boleh kayak gitu. Sebentar aja. Nggak boleh kayak gitu Bang, biar dijelaskan dulu sama itu Boruni Yesus. Jangan dipotong dulu. Anda tadi nggak dipotong, nanti selesai baru Anda tanggapi. Nggak apa-apa, saya mau konfir dulu sama teman di sini, kan banyak yang Kristen. Silakan itu, silakan. Benar nggak kalau Paulus ini yang membawa ajaran Kristen tadinya dari Vatikan sampai ke seluruh dunia? Betul, benar. Saya menjawab benar. Itu harus kita pahami dulu. Jadi kita jangan lihat dulu dari Kejadian atau perjanjian baru, enggak. Dari keseluruhan tokoh-tokoh yang ada dalam Bible yang mengekspos masalah kekristenan itu adalah Paulus. Ya. Jadi
Paulus inilah yang membawa ajaran Kristus yang disematkan kepada Yesus. Cuman saya mau tanya lagi yang kedua. Benarkah saudara-saudara ini pengikut Yesus atau pengikut Kristus? Supaya kita jangan nanti aju jotos ya, gitu. Apa sinyalku ya? Karena yang saya tahu, karena saya 45 tahun saya Tritunggal, yang saya tahu Yesusnya Kristen itu merujuk kepada Paulus dan juga kepada Kristus dan juga kepada YHWH. YHWH inilah sang sumber. Itu YHWH atau Allah. Makanya kita seragamkan dulu siapa-siapa di sini yang sudah setuju dengan saya tidak menggunakan kata Allah atau merujuk kepada Elohim begitu. Jangan nanti kita aneh-aneh ya gitu. Mana yang mau kita pakai, Elohim atau Allah? Halo? Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau ditanggapi. Tolong dikasih responnya supaya kita jangan lari ke sana ke sini nanti. Mana yang mau kita pakai dalam perjanjian lama, Elohim atau Allah atau Tuhan? Menurut aku semua itu sama ya. Allah, jangan Kak, dalam perkataan engkau dibenarkan, dalam perkataan engkau dihukum. Tidak bisa. Oke lah dulu atas ketidaktahuan kita, kita sekarang sudah tahu kan lewat data yang begitu gampang kita dapat. Izin, Bang Aditya ini Kristen atau Muslim? Aditya, monitor Aditya. Aditya, oke, saya turunkan Aditya ya. Silakan kalau ada teman-teman Kristen masih ada 2 kursi, itu boruni Yesus izin di mute dulu. Kita naikkan 2 lagi teman Kristen yang bisa dialog ya. Kalau nggak bisa dialog mohon maaf, di bawah aja dulu nyimak. Itu silalah ini harusnya dibawa aja dulu belajar. Kalau nggak bisa diskusi, jangan dipaksain naik, hanya ribut-ribut di atas koma. Hei kalian yang Muslim, saya beritahu ya, Kristen ini banyak pembagiannya. Contohnya Boru Yesus ini ini tidak diakui di Indonesia nih Kristennya, karena dia mengetahui mempercaya tentang Yahweh. Kalau di dalam bahasa Batak dibilang saksi Jehovah. Jadi ini tidak diakui di Indonesia. Oke, kita bereskan dulu saksi Jehovah. Tidak diakui di Indonesia. Anda karena atau kau saya sudah menyimpang dari Kristen. Allah itu adalah Jehovah loh. Ya, itu saksi Jehovah. Abigail. Jangan Jehovah. Lebih pikirkan narasi itu. Kalau dibilang pindah agama, saya lebih baik memilih pindah ke agama. Turunkan aja, dia kurang paham dengan Jehovah. Nanti tambah aneh. Oke, kita turun. Saya perlu terangkan kepada teman-teman. Lanjut, Jehovah itu dalam bahasa Batak, ya, dalam debata Jehovah. Dan Jehovah ini adalah sumber katanya, yaitu YHWH. Dalam masuk bahasa Melayu itu adalah Allah. Makanya tadi saya katakan dari awal, mana kita mau kita sepakati, kata Tuhan atau Elohim? Itu. Supaya kita jangan saling menuduh, oh Boruni ini, udah saya bilang, Jehovah itu saya pijak-pijak, udah. Jangan lagi ada yang mengekspon tentang Jehovah kepada saya. Jangan berulang-ulang saya pijak-pijak nanti Jehovahmu, paham? Saya pengikut Yesus, makanya saya mau klarifikasi kepada Anda. Yesus Anda ini beralamatkan kemana nih? Kepada Jehovah, atau YHWH atau Allah itu, atau hanya Yesus original? Oh nanti Boruni kalau Yesus toh ada pemain sepak bola, ada pelacur, ada penyihir, betul. Tetapi apakah mereka itu pencipta langit dan bumi, dan apakah mereka itu Tuhan? Itu harus dipahami dulu. Sebab yang datang kepada si Maria dulu informasinya beri namanya Yesus, tidak ada dibuat di situ Yesus Kristus. Kenapa jadi dinarasikan kepada sebuah selangkangan yang namanya kapasitas roh itu tidak ada lewat rahim, itu ada di hati. Oke lah kita percayai narasi itu ada pada sejarah zaman dulu itu di Israel. Tapi ingat Yohanes 1:10, tak seorang pun mengenal Yesus. Pahami.
Kenapa datang terang? Kenapa datang kebenaran? Karena kesalahan dan kegelapan yang pada waktu itu sedang merajalela. Itu harus dipahami. Silakan yang lainnya. Oke, izin saya masuk ya. Tapi sebelum saya masuk, saya naikkan dulu teman-teman Kristen yang lain. Ini ada pertanyaan dari Abigail Shop. Apa dasarnya mengatakan Kristen tersesat? Atau bertanya kenapa Kristen tersesat? Itu dasarnya apa? Bang Zakaria ini Kristen atau Muslim, Bang Zakaria? Silakan ngomong. Bang Zakaria, panggilan kedua. Anda agamanya Kristen atau Muslim, Bang? Oke, izin saya turunkan ya, nggak ngomong. Saya lanjut ya teman-teman ya. Kita mengacu pada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Kenapa kami mempertanyakan kenapa Kristen itu bisa tersesat? Pertama, poin pertama. Di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu yang pertama. Bentar host, saya potong host. Jadi Silakan. yang mengaku Mesias adalah Paulus. Ya, Paulus yang sudah mengklaim dirinya Mesias. Dan Oke. juga Petrus. Baik. Jadi teman-teman ya. Maaf Poinnya ya, tidak adalah- pernah Paulus mengaku dirinya Yesus. Ada nggak datanya? Jangan sembarangan ngomong loh. Ngomong itu harus ada datanya. Ada nggak datanya? Ada nggak ayatnya? Coba. Ada nggak? ayatnya, banyak Paulus, ayatnya. Mana coba? Pertama, Tunjukin. Paulus mengatakan, aku telah Buka, disalibkan di mana, bersama di mana? dengan Kristus. Buka di mana Alkitabnya. Jangan sembarangan ngomong. Nah ini Anda nantang, mau minta tangannya di atas. Gimana sih? Bukalah Alkitabnya. Minta pun Jangan tangannya di atas, sembarangan yang nggak mau ngomong. saya cari sendiri sama Google. Lah, kok kayak mana ya kau? Kau bikin apamu baru kau bilang kau cari sendiri. Sabar ya, pelan-pelan. Izin satu-satu, nanti sebentar itu dibahas. Paulus mengaku Mesias atau mengaku Yesus, mengaku Kristus, itu ada datanya. Nanti kita tunjukin sebentar. Itu dari Boruni Yesus. Saya mau selesaikan poin saya dulu. Sampai kenapa kita mengatakan kenapa Kristen itu tersesat. Ini pertanyaan ya, tema ini ya teman-teman ya. Pertama, Yesus mewanti-wanti kepada murid-muridnya, nanti akan ada penyesat. Dia itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, dia datangnya itu, dia pakai namaku, kata Yesus. Namanya Yesus dan dia gelarnya Kristus atau Mesias. Nih, kata Yesus, dia akan memakai namaku dan sama dengan gelarku, yaitu Kristus. Ini pesan Yesus yang pertama. Yang kedua, ini siapa yang naik nih? Ntar saya naikkan dulu ya, yang Kristen, kalau ada yang Kristen. Mana Pak Pastor tadi? Kok turun pastornya? Yang kedua, teman-teman Kristen, ini saya tekankan lagi. Ini pesan Yesus yang kedua nih. Matius 24, nomor 23, 24, 25, sampai 26. Kata Yesus, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu Yesus, yang gelarnya Kristus, kata Yesus tidak boleh kita percaya. Itu pertama. Yang kedua, di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Ini Yesus ya. Yesus ada di padang gurun. Jangan kau pergi ke situ, kata Yesus. Atau lihat, ia ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Kata Yesus, nggak boleh percaya. Orang yang mengaku bertemu Yesus atau mengaku Yesus nggak boleh kita percaya. Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen. Ini kan pesan Yesus sebelum terangkat ke sorga, menurut keimanan teman-teman Kristen nih ya. Setelah Yesus terangkat ke sorga menurut keimanan teman-teman Kristen, ada nggak orang yang pernah mengaku, aku pernah bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Yang teman-teman Kristen tahu?
Ada murid-muridnya. Oke, murid. Paulus. Oke, baik. Setelah Sampai murid, buta dia. baik. Tadi ada muridnya itu bertemu dengan Yesus. Ini setelah Yesus terangkat ya. Izin itu di mute dulu itu noise tempatnya. Bang Ben, Kristen atau Muslim Bang Ben? Kristen. Oke, di mute dulu Bang ya. Oke. Yang teman-teman Kristen silakan kirim permintaan ya. Kami naikkan teman-teman Kristen yang mau diskusi, yang mau dialog. Saya sapa lagi yang satu. Teman-teman Kristen silakan naik, nggak usah takut untuk dialog. Santai kok kita di sini. Lai Faruk kalau sudah mau masuk, kalau sudah selesai ibadahnya silakan kalau mau masuk, nggak apa-apa. Nanti saya selesaikan dulu narasi saya, habis itu Lai Faruk masuk. Nah, ketika Yesus terangkat ke sorga, itu kan ada yang pernah mengaku dengan bertemu dengan Yesus. Betul? Itu datanya di Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Nih, aku tunjukin aja biar teman-teman baca juga yang Kristen, karena teman-teman Kristen ini kebanyakan kurang baca. Nih. Jawab Saulus, ini perjalanan ke Damsik ya. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Dia yang menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertanyaan saya, ada nggak yang ngaku Yesus di sini nih? Coba teman-teman Kristen, Mbak Abigail, ada nggak yang ngaku Yesus di sini? Yang Kristen yuk, yang Kristen, ada nggak yang ngaku Yesus? Ada ya? Maksudnya gimana pertanyaanmu? Ada yang mengaku Yesus, padahal itu baru kamu baca loh. Iya, ada nggak yang mengaku Yesus? Nih, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia kan ngaku Yesus. Yang bertemu dengan Paulus itu, bentuknya cahaya. Mana ini? Bentuknya tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nih bentuknya cahaya. Dia mengaku dia Yesus. Pesan Yesus tadi, kita buka lagi. Pesan Yesus tadi, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Memakai nama Yesus. Tadi kan di KPR 9 nomor 5 ada yang ngaku Yesus tuh. Coba kita lihat lagi pesan Yesus. Sebentar. Yang Yesus itu katakan, Ya. itu peringatan bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang percaya kepada dia, supaya tidak sembarangan percaya kepada ajaran-ajaran. Betul. Gitu loh. Betul, itu setuju. Itu setuju. Jadi Yesus berpesan, pada waktu itu, jika ada orang berkata kepada kamu, kepada Abigail, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, pesan Yesus, percaya atau jangan percaya? Coba yang teman-teman Kristen silakan dijawab. Atau nih, Gimana pertanyaannya? Gimana? Coba ulang. pertanyaannya. Pada waktu itu, jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias, Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, pesan Yesus, percaya atau jangan percaya? Ya saya tidak percayalah. Jangan percaya. Lalu ketika Paulus bertemu dengan Yesus, apakah Mbak Abigail percaya? Apakah Mbak Abigail percaya ketika Yesus bertemu dengan Paulus? Ya saya percaya. Nah, pesan Yesus? Pesan Yesus? Pesan Yesus apa? Ah, berarti bukan pengikut Yesus ini, Abigail ini. Bukan seperti itu bang pengertiannya. Bukan seperti betul. itu pengertiannya. Bagaimana? Jadi ini ya saya mau katakan kepada kita semua, nggak ada juga artinya kan kita memperdebatkan itu, karena keyakinan abang sama keyakinan kami berbeda. Nah, pemandangan kita tentang ketuhanan kita berbeda. Nah, jadi nggak perlu diperdebatkan sebenarnya.
Kalau yang tadi abang sudah jelas-jelaskan itu tentang isi Alkitab kami itu bukan seperti itu pengertiannya. Kalau mau membaca firman Tuhan itu dibaca sampai ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya biar mengerti. Bukan dibaca dicopot satu-satu ayat. Bukan seperti itu. Oke, udah ya. Berarti tidak bisa menjawab. Saya sapa dulu Bang Giovanni sama Bang Angkel Pan ini. Ada yang Kristen yang naik? Halo, Ya, Bang Giovanni Kristen. Kristen. Oke, Angkel Pan Kristen atau Muslim? Di-mute dulu Bang Giovanni. Kristen saya, Katolik. Ya, di-mute dulu saudara. Angkel Pan apa? Kristen? Angkel Pan. Oke, saya turunkan. Sudah daripada saya panggil dan menjawab. Yang naik Kristen silakan, kami kasih ruang, kami kasih kesempatan. Kalau ada teman-teman Kristen mau naik silakan naik biar kita belajar sama-sama di sini. Mungkin saya sapa dulu. Ada lagi yang naik ini. Bang siapa nih? Bunda Seller. Kristen atau Muslim Bunda Seller? Muslim bang. Oke, izin saya turunkan ya. Yang kawan Muslim izin standby di bawah dulu. Yang naik Kristen silakan. Jadi saya ulangi ya. Ini peringatan Yesus ini berat loh. Keras loh ini. Kata Yesus, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Kata Yesus. Sekarang teman-teman Kristen, ini dipertanyakan nih. Kalian kenapa percaya sama Paulus? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan kepada kalian untuk tidak percaya kepada Paulus. Silakan teman-teman Kristen ditanggapin dong. Silakan. Siapapun teman-teman Kristen silakan yang mau menanggapin. Ayo, silakan. Bang Ben mungkin, Giovanni mungkin silakan. Santai aja kita. Ya, itu isi kitab apa tadi? Matius ya. Ya, Matius 24 nomor 23 sampai 26 Saudara. Matius itu siapa menurut Bapak? Bang, kita bahas dalil, Bang, bukan bahas Matius. Saya kira Bapak tahu Matius. Itu dasar kami, itu perkataan Yesus, Bang. Silakan. Berarti Bapak belum tahu ya Matius itu siapa? Enggak, itu bukan poinnya, Bang. Matius, Matius itu murid itu Yesus. kita tidak lagi membahas. Panjang-panjang lah kau bang, responnya aja langsung. Iya, kalau nggak mampu bilang biar kita gantian dengan teman Kristen yang lain, biar cepat. Silakan, Saudara. Ya sudah, itu tadi ayat kamu bacakan itu Injil Matius itu. Oke, Abang Giovanni percaya nggak di Kisah Para Pewarta 9 nomor 5 Paulus bertemu dengan Yesus? Percaya nggak? Percaya. Pesan Yesus percaya atau jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu Mesias, bertemu Yesus? Pesan Yesus dengan kisahnya Paulus, gimana itu? Nggak nyambung ya? Coba kita runut, Saudara. Kalau pendeta khotbah kau bilang nyambung, dari Kejadian lari ke Wahyu nyambung kau bilang. Ini jelas sudah dinarasikan kepadamu perkataan Yesus mengenai Paulus. Itu dulu koresponi, kau tahu dalil atau enggak? Namamu aja berunin Yesus. Bang Giovanni, duluan mana nih? Yesus atau Paulus? Yesus atau Paulus? Ya, duluan mana nih? Oke, Yesus. Nah, sebelum Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, Yesus kan berpesan tuh pada murid-muridnya, "Wahai murid-murid, siap paman? Waspadalah." Iya, paman. Waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nanti mereka itu datang, dia pakai namaku loh, dan berkata akulah Mesias atau akulah Kristus. Dia pakai namaku, mengaku Kristus. Namanya Yesus, mengaku Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang, kata Yesus. Tuh. Waspadalah teman-teman, murid-muridku. Orang-orang Kristen, orang-orang Aliteng, waspadalah. Siap paman. Setelah Yesus berpesan, Bang, terangkatlah Yesus ke sorga. Terangkat. Setelah Yesus terangkat, ada yang datang. Ada yang datang, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Setiap nubuatan itu harus terpenuhi. Setiap nubuatan, setiap pesan, setiap peringatan, setiap warning itu harus terpenuhi warningnya. Sekarang,
menurut keimanan teman-teman Kristen, ketika Yesus sudah terangkat ke surga, kan ada tuh yang datang mengaku bertemu Yesus. Bentuknya cahaya dalam perjalanan ke Damsik. Pertanyaan saya, pesan Yesus kan jangan percaya. Kenapa teman-teman Kristen percaya ketika Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus? Ya kalau dengan Paulus saya percaya lah pasti. Silakan saudara. Dengan Paulus saya percaya. Atas dasar apa saya tidak percaya dengan Paulus? Jelas saya percayalah. Ya, coba kalau Anda tanya saya percaya nggak Paulus bertemu dengan Yesus? Kamu percaya enggak? Oh enggak lah bang. Ini kata Yesus. Jangan. Kata Yesus saya ikut bang. Pandi jangan percaya. Siap paman. Yesus ngomong sama saya, Bang Fandi, siap paman. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, entah itu dalam bilik atau di padang gurun, jangan percaya ya. Siap paman, saya nggak percaya bang. Masalahnya Petrus ini temannya Paulus ini temannya Petrus. Jadi kalau kita percaya Paulus, apa, bang? kita percaya Petrus juga dong. Petrus kan murid Yesus. Bang. Enggak, ini kan yang ngomong Yesus nih. Tapi masa saya percaya sama Bapak sih? Kan tidak nyambung kalau saya percaya enggak, sama Anda itu Bang, enggak boleh berarti percaya pendeta saya. belum pernah khotbahkan itu bang, 1 Korintus 5:5. Coba dikasih itu dulu deh. Jangan bawa Biar pendeta sama terbuka saya, Bu. pikiran dia. Saya bukan Protestan, saya Katolik. Pendeta nggak pernah itu kasih khotbah sama mereka ini tuh. Kamu bedakan 1 Korintus 5:5, salah pastor satu atau romo. surat Paulus.